Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan kajian Nahwu Shorof, terlebih dahulu marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan lebih khusus kepada musannif kitab Hilyatus Syabab fi Ilmil Akhlaqi wal Adab, yaitu Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambodale. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ad-darsut tasi' adabul akli. Kita masih pada bab atau fasal atau pelajaran yang ke-9 tentang etika makan, adab makan. Alhamdulillah, tadi pagi sudah kita bahas sampai wala takul bil yadain, tanawalit ta'ama biyaminika la biyasarika, wala takul bil yadain, ambillah makan dengan tangan kananmu bukan tangan kirimu, dan jangan kamu makan dengan kedua tangan, dan jangan kamu makan dengan dua tangan. Selanjutnya, wala taj'al luqmataka kabiratan, wala taj'al luqmataka kabiratan. Waw di situ adalah waw atof. Waw atof, nanti jumlahnya setelah itu matuf ke jumlahnya ibtadi'it ta'am. Dari awal, jumlah di awal namanya jumlah ibtidaiyah, termasuk la mahalla laha minal i'rab. Wala taj'al luqmataka, lamun nahyi mabniun ala sukun, la mahalla laha minal i'rab. Dikatakan lamun nahyi berarti dia berarti jangan, kemudian dia berfungsi sebagai amil jazam, berarti menjazam fi'il mudhari yang jatuh setelah la. Wala taj'al itu fi'il mudhari. Dikatakan fi'il mudhari sebab dia berawalan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu ada 4: alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta. Di sini huruf mudhara'ahnya yaitu ta. Huruf mudhara'ah ta itu dua fungsinya, bisa lil mukhatab, bisa lil ghaibah. Bagaimana cara menentukan? Ya harus tahu, sekali lagi harus tahu muradnya, harus tahu artinya. Kira-kira di sini yang dilarang siapa? Wala taj'al, dan janganlah kamu menjadikan, berarti tanya di situ berfungsi lil mukhatab. Kalau fi'il mudhari
bersambung atau diawali oleh ta'lil mukhatab, berarti domirnya berupa domir mustatir wujuban. Domir anta, ana, nahnu yang ada pada fi'il mudhari itu mustatir wujuban. Sehingga ketika di i'rab wala taj'al fi'lun mudhari marfu mansub atau majzum, fi'lun mudhari'un majzumun bila min nahyi, fi'il mudhari yang dijazam dengan lam nahyi. Wa alamatu jazmihi as-sukun, dan tanda jazamnya adalah sukun. Kenapa? Li'annahu al-fi'lul mudhari'u sahihul akhiril ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dikatakan sahihul akhir sebab taj'al ini dari kata ja'ala. Ja'ala itu termasuk bina sahih. Bina sahih apa? Bina sahih salim. Dikatakan alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un sebab dia tidak bersambung dengan sesuatu di akhirnya. Apa itu? Seperti alif nun, alif tasniyah, waul jama', atau biasa distilahkan dengan af'alul khamsah. Ketika fi'il mudhari'nya sahih akhir, maka tanda jazamnya adalah sukun. Ketika fi'il mudhari'nya sahih akhir, maka tanda jazamnya adalah sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban. Mustatir wujuban sebab dia mengandung dhamir anta. Takdiruhu anta. Wala taj'al. Dan lafaz ja'ala, biasanya itu lafaz ja'ala bukan cuma ja'ala, semua fi'il yang dipakai doa, semua fi'il yang dipakai doa itu selalu membutuhkan dua maf'ul. Fi'il yang dipakai doa itu biasanya membutuhkan dua maf'ul. Allahumma ja'al auladana itu maf'ul bi pertama, auladan maf'ul bi kedua. Wala taj'al luqmataka, dan jangan kamu jadikan suapanmu, luqmataka suapanmu. Dibaca luqmata sebab dia hukumnya dinasab, tanda nasabnya adalah fathah, sehingga dibaca luqmata. Kenapa dia nasab? Sebab dia menjadi maf'ulun bih. Untuk menentukan dia maf'ulun bih, satu, ketika jatuh setelah fi'il muta'addi. Dua, artinya cocok dijadikan sebagai objek atau dikenai perbuatan. Siapa? Apa yang dijadikan? Wala taj'al, dan jangan kamu jadikan apa? Luqmataka. Berarti luqmata itu maf'ulun bih mansubun wala matun nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Kemudian dia sandar kepada bersambung dengan ka, berarti sandar kepada isim dhamir. Luqmataka berarti wa huwa mudhafun, ka dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal fathati fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ka di situ sebagai mudhafun ilaih. Ada isim yang sandar kepada isim ma'rifah, berarti isim ma'rifahnya di situ mudhafun ilaih. Itu maf'ulun bi pertama. Ciri-cirinya juga maf'ulun bi pertama itu tidak apa namanya? Tidak sempurna kalimatnya sekalipun sudah ada maf'ulun binya. Dan jangan menjadikan suapanmu kabiratan, besar, berarti kabiratan itu menjadi maf'ulun bi kedua. Berarti kata ja'ala yaj'alu itu membutuhkan dua maf'ul. Itu tadi alasan pertama. Alasan kedua, karena ja'ala ini termasuk saudaranya dhanna.
Ja'ala ini termasuk saudaranya dhanna. Sekali lagi, ja'ala termasuk saudaranya dhanna. Amil nawasikh itu ada 3. Ada kana dan saudaranya, ada inna dan saudaranya, ada dhanna dan saudaranya. Kana dan saudaranya tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Inna dan saudaranya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Dhanna dan saudaranya tansibul isma wa tansibul khobar. Coba sebutkan saudaranya dhanna. Kafiltuhu. 1, 2, 3. Ulang. Saudaranya dhanna. Ja'altuhu berarti itu menandakan dia membutuhkan 2 maf'ulun bih. Saudaranya dhanna itu membutuhkan 2 maf'ulun bih. Kemudian dia masuk ke mubtada dan khobar. Seandainya kita buang taj'al, maka luqmataka itu menjadi mubtada karena isim ma'rifah di awal kalimat. Kabiratun menjadi khobar. Masuk taj'al sehingga luqmataka yang awalnya khobar menjadi maf'ulun bi pertama, kabiratan yang awalnya khobar menjadi maf'ulun bi kedua. Bisa dipahami? Wala taj'al luqmataka kabiratan, dan jangan kamu jadikan suapanmu besar. Jadi kalau makan ki, Nabi bilang guru tak, kalau makan ki jangan ki terlalu menguah, jangan terlalu besar. Ambil nasi kan itu tangan. Ambil tidak usah terlalu bukan sebisanya, bukan, ambil sepantasnya lah, ambil sepantasnya, jangan terlalu sedikit juga, karena ada orang mengatakan cara makannya Rasulullah itu dengan tiga jari. Nah, kamu makan nasi 3 jari, caranya nggak bisa ya, itu akan 3 jari kalau roti, kurma. Siapa itu? Kamu alah mengganggu sekali. Bunyi-bunyi hingus. Keluar ki, mengganggu. Dari tadi cari siapa itu? Apa tadi gue bilang? Nah, itu ya, ada kata 3 jari kalau kurma. Tapi kalau nasi atau mie, maka mau 3 jari. Bisa ke mie pakai 3 jari? Tidak bisa. Di bubur 3 jari? Tidak bisa. Ini semua pakai, cuma jangan dikasih begini. Seperti orang itu begini cara makan itu. Boleh. Kita tuh ini. Saudaranya biasa-biasa, tidak besar dan tidak kecil. Jadi jangan melihat hadis itu, membaca hadis itu tidak mesti harus secara tekstual, harus juga dipahami maknanya. Rasulullah makan sampai 40 kali, katanya 40 kali mengunyah. 40 kali mengunyah itu menandakan bukan 40 kali harus ditelan. Maksudnya 40 kali. Biasanya kalau 40 kali itu sudah hancur. Jadi kalau ada giginya di sini cuma 3 kali langsung hancur semua. 3 kali baru 3 kali kasih makan makan nasi langsung hancur halus. 3 kali saja. Berarti bukan 40 kalinya. 40 kali. Lama sekali. Maknanya itu hadis makan sampai kunyah sampai
halus. Kalau dengan 10 kunyahan sudah halus, itu sudah cukup. Nanti di sini ada di bawah. Wala taj'al luqmataka kabiratan wala saghiratan, dan jangan kamu jadikan suapanmu besar, wala saghiratan. Di sini dari tadi ada la setelah huruf ataf. Catatan, ketika ada la nahi, la nafi, itu jatuh setelah huruf ataf yang sebelumnya sudah ada huruf la, maka lamnya di situ adalah harfuz zaidah, huruf tambahan. Harfuz zaidah. Seandainya ketika kita katakan wala taj'al luqmataka kabiratan wa saghiratan, itu sama maknanya, dan jangan kamu jadikan suapanmu besar dan kecil. Wala taj'al luqmataka kabiratan wa saghiratan, dan jangan kamu jadikan suapanmu besar dan kecil. Itu sudah dipahami, jangan besar dan jangan kecil. Tapi kenapa lagi di sini diulangi la-nya? Itu menandakan lamnya di sini ada harfuz zaidah. Huruf lamun nafyi yang jatuh setelah huruf ataf atau yang berulang-ulang berarti itu namanya harfuz zaidah. Sekalipun tidak ada, maka sudah ada makna nafinya, sebab dia ataf. Bukan cuma harokatnya dia atofi, bukan cuma i'rabnya dia atofi, maknanya juga harus. Terus kenapa dimunculkan? Berarti huruf zaidah. Kalau ada huruf zaidah yang dimunculkan, itu fungsinya li ta'kidin nafyi, li taukid, untuk menguatkan. Bagaimana cara i'rabnya? La harfun nahyi atau lamun nahyi, la harfuz zaidah, harfuz zaidati atau harfuz zaidatin, harfuz zaidah litakidin nafyi, litakidi atau litaukidin nafyi, boleh. Litakidin nahyi, litakidin nafyi, boleh juga litaukid. Kalau taukid berarti dari kata wakkada yuwakidu taukidan. Kalau takkid akada yuwakidu takidan. Wala saghiratan, lamnya di situ adalah harfuz zaidah litakidin nafyi mabniun ala sukun la mahalla la minal i'rab. Saghiratan jatuh setelah huruf ataf, berarti saghiratan di situ kedudukannya sebagai ma'tuf atau atfun ala kabiratan mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Bal wasaton, akan tetapi sedang-sedang, akan tetapi sedang-sedang. Akan tetapi yang sedang saja. Wala taj'al luqmataka kabiratan wala saghiratan bal wasaton, dan jangan kamu jadikan suapanmu besar. Begitupun, cari diartikan begitupun. Wala itu diartikan begitupun kalau sudah ada sebelumnya. Begitupun kecil, akan tetapi yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Sudah? Coba i'rab dari awal. Wala taj'al, wawu harful atfi mabniyun 'alal fathati la mahalla laha minal i'rab. La lamun nahyi mabniyun 'ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Taj'al fi'lun mudhari'un majzumun bila min nahyi wa 'alamatu jazmihi as-sukun li'annahu al-fi'lul mudhari'u sahihul akhir alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un.
Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Luqmata maf'ulun bih, maf'ulun bil awal, maf'ulun bihi awwalun di maf'ulun bi awal, maf'ulun bi awal mansubun la harfuz zaidah li ta'kidin nafyi mabniun ala sukun la mahalla laha min al-i'rab saghiratan ma'tufun ala kabiratan wa alamatu nasbihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fatatu dhahiratu fi akhirih lanahu ismu mufrad. Bal harful atfi mabniun ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Coba sebutkan huruf ataf. Wa au fa am imma thumma bal hatta akid. Wasatun ma'tufun ala kabiratan, ma'tufun ala saghiratan saja. Kabiratan ma'tufun ala kabiratan mansubun wa alamatu nasbihi al-fatatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Wala ta'jal, wala ta'jal, ta'jal atau taj'al? Ta'jal dari kata apa itu? Hah? Ajala. Ajila ya ya'jalu. Wala ta'jal. Kalau tadi di atas ja'ala ya ja'alu ja'alan wa maj'alan fahuwa ja'ilun wa dzaka maj'ulun ij'al la taj'al maj'alun maj'alun. Kalau ta'jal ajila ya'jalu ajalan wa ma'jalan fahuwa ajilun wa dzaka ma'julun i'jal la ta'jal ma'jalun ma'jalun. Wala ta'jal, ta'jal artinya tergesa-gesa. Wala ta'jal, dan jangan kamu tergesa-gesa. Dan jangan tergesa-gesa. Siapa? Siapa? Mana failnya? Kamu. Wala ta'jal. Ini sama dengan wala taj'al, i'rabnya sama. Wala taj'al, wala ta'jal, i'rabnya sama. Sama-sama majazumun bil amin nahyi. Wal jumlatul fi'liyah la mahalla laha minal i'rab jumlah ma'tufun ala jumlah ibtadi'it ta'am yang paling atas. Ma'tufun ala jumlatil ibtida'iyah. Wala ta'jal, dan jangan kamu jangan kamu tergesa-gesa bitana. Apa di situ kira-kira bacanya? Tanawuli dari kata tanawala ya tanawalu tanawulan wa mutanawalan fa huwa mutanawilun wa dzaka mutanawalun tanawal la tatanawal mutanawalun mutanawalun. Ini bentuk isim masdar dari kata tanawala. Tanawala itu sewazan dengan tafa'ala. Tafa'ala itu mazid dua. Huruf tambahannya yaitu ta dengan alif. Bitanawulit ta'ami, dan jangan kamu tergesa-gesa untuk mengambil makanan. Ayam makanannya tergesa-gesa, jangan. Apalagi di tempat acara, misalnya kalau laki-laki anak tondrong itu ketika ada undangan untuk mengaji itu termasuk waktu-waktu yang ditunggu. Waktu-waktu yang ditunggu. Kenapa? Ya makan enak lagi dan ada amplopnya. Apalagi kalau yang
Kalau misalnya yang datang menjemput itu PT-PT, biasa kurang yang mau. Tapi kalau datang kayak Fortuner, langsung keluar semua yang jago-jagoan. Kalau PT-PT datang, yang keluar yang biasa-biasa, kamu mau. Tapi kalau yang Fortuner datang, mobil cantik datang, langsung keluar semua yang jago-jago. Kenapa? Tebal amplopnya. Itu anak tonrol. Begitulah santri, kehidupannya santri dong. Jadi kita bangga dulu itu kalau ada panggilan mengaji. Bukan bangga kalau orang meninggal. Bukan bangga kalau ada orang meninggal. Bangga karena dipanggil mengaji. Makanya enak. Tapi dipilih lagi. Ini meninggal, masih ada orang matinya atau tidak ada? Kalau masih ada orang matinya, berarti tidak ada makanan pasti tidak ada. Kalau masih ada orang matinya, tidak ada makanan. Yang ada cuma gula-gula sama air minum. Tapi kalau hari ketujuhnya, hari ketujuh biasa itu, pokoknya sapi. Amplopnya biasa 20.000, 50.000. Sekarang rata-rata 50.000. Kalau dulu itu 20.000, tahun-tahun 2010, 2011 itu bangga sekali mikir kalau dapat 20.000, sampai 50.000. Wow. Jadi kalau sering mengaji itu makan, di situ jangan tergesa-gesa. Banyak makanan di depan jangan tergesa-gesa. Ini semua adab yang diajarkan oleh Anda guru kepada kita. Jangan terlalu besar suapan. Itu menandakan ajak mangoa. Jangan terlalu kecil, sebab tomalele lambat. Jelek orang juga kalau terlalu lambat caranya makan. Akan tetapi yang sedang. Wala ta'jal, dan jangan kamu tergesa-gesa mengambil makanan. Wala ta'jal, tergesa-gesa. Bitanawuli jar majrur at-ta'ami mudhafun ilaih. Itu ta'jal, biasa disilakan ta'jil. Pernah dengar kata ta'jil? Kalau ta'jil ingat waktu apa? Waktu Ramadan. Waktu Ramadan itu kapan? Ke istilah ta'jil? Waktu buka. Tahu tidak apa maksudnya itu? Itu ta'jil itu artinya ajala yu'ajilu ta'jilan, ajala mempercepat, ta'jilan mempercepat. Berarti itu menandakan ketika orang mau buka, bukan sebenarnya ta'jil itu yang dimakan. Ta'jil itu bukan itu yang dimakan, tapi ta'jil itu percepat buka. Itu namanya ta'jil. Tapi sekarang yang beredar di masyarakat kalau orang pergi belanja, kalau pergi ngebuburit, mau pergi mana? Pergi beli takjil. Beli takjil, beli cepat. Beli apa bukan beli takjil. Takjil ya. Beda kalau sahur. Kalau sahur itu disunahkan mengakhirkan. Beda kalau suhur. Nanti tuh. Beda kalau sahur ya. Itu mengakhirkan kalau sahur. Iya mengakhirkan. Kalau buka mempercepat. Jangan menunda buka. Masih kenyang kak. Nanti deh. Masih bisa tahan sampai jam 7. Jam 7 biku buka. Jangan. Pokoknya azan langsung minum. Karena sedikit waktu. Beda kalau subuh sahur. Kalau sahur harus memperlambat, mengakhirkan sahur. Jam berapa sahur? Imsaknya anggaplah jam 4:10. Berarti kamu makan setidaknya 30 menit sebelum imsak. 30 menit sebelum imsak. Jangan jam 3 baru sahur, masih ada waktu 2 jam. Apalagi kalau malam sahur, jangan. Kenapa? Karena disunahkan diakhirkan. Kenapa disunahkan diakhirkan? Sebab kapan diakhirkan? Sudah sahur langsung azan. Sudah sahur, istirahat sebentar, langsung azan, pergi sholat subuh. Tapi kalau jam 3 sahur, kenyang sekali, sudah lagi minum susu, tidur, lupa sholat
subuh, nanti bangun jam 6. Begitu. Wala ta'jal bitanawulit ta'am, dan jangan tergesa-gesa mengambil makanan. Wala tado al-luqmata, atau wala tado'il luqmata wa hurrikat bil kasrati lil tiqois sakinain. Asalnya tado, wala tado, asalnya tado. Berarti lamnya situ apa? Nah, ini banyak sekali lamun nahi ya, karena memang kalau bukan fi'il amar, fi'il nahi. Wala tad'u luqmata, karena bertemunya dua sukun, ainnya sukun bertemu dengan alif lam, sehingga ainnya diharokati kasrah. Cara i'rabnya bagaimana? Wala tado fi'lun mudhari'un majazumun bila min nahyi wa alamatu jasmihi as-sukun wa hurrikat bil kasrati lil tiqais sakinain. Atau bisa dikasih selesai dulu. Mabniun ala majazumun bila min nahyi wa alamatu jasmihi as-sukun li'annahu al-fi'lul mudhari'u sahihul akhir alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un wa hurrikat bil kasrati lil tiqais sakinain, karena bertemunya dua sukun. Berarti kasrohnya di situ bukan kasroh karena jar, tidak ada fiil yang berakhiran kasroh. Kasrohnya di situ karena darurat. Kenapa darurat? Karena bertemunya dua sukun. Dan jangan kamu letakkan selalu lamun nahyi fiil amar itu domirnya domir anta, yang dimana domir anta itu fa'ilnya berupa mustatir wujuban. Mustatir ada dua, ada jawazan, ada wujuban. Kalau masih ada yang belum tahu istilah jawazan, wujuban, mustatir, belum tahu ini fiil yang mustatirnya jawazan, ini fiil yang mustatirnya wujuban, berarti kembali lagi dadiah, kembali lagi belajar sama dadiah tahun depan, insyaallah. Karena ini sudah, kalau praktek begini berarti materi sudah selesai. Cisa mau praktek, itu kalau praktek materi selesai. Cuma kalau materi saja diandalkan, itu tidak bisa. Kewalahan orang baca kitab kalau materi saja diandalkan. Harus selalu praktek. Harus selalu praktek. Jadi nanti kalau ada santri yang tidak tinggal Ramadan, vakum belajarnya selama 1 bulan lebih, ya, tetap saya wajibkan menyetor. Wajib. Bagaimana caranya? Cuma 2 caranya. Secara langsung di Facebookmu. Yang kedua, buat video baru kirim di email saya. Karena kalau kirim WA terputus, baru kalau kirim WA terputus, kemudian kualitasnya turun, kualitas gambarnya. Tapi kalau kirim video lewat email, kalau tidak tahu, buka YouTube cara mengirim video lengkap lewat email, banyak. Bagi luar Sulawesi, sama dia. Kalau di dalam Sulawesi wajib tinggal. Tidak tinggal berarti keluar dari belajar. Wala ta'jal bitanawulit ta'am, dan jangan tergesa-gesa untuk mengambil makanan. Wala tad'il luqmata, dan jangan kamu letakkan wada'a yada'u. Coba tasrif. Wada'a yada'u wad'an wa maudi'an fahuwa wadi'un wa dzaka maudu'un da'. Dan jangan kamu letakkan suapan. Maksudnya jangan kamu letakkan suapan, jangan menyuap lagi. Jangan menyuap fi famika. Jangan letakkan suapamu dalam mulutmu, pada mulutmu,
Jangan kamu letakkan suapan pada mulutmu illa di situ setelahnya ba'da zorof atau huruf jar, berarti illahnya situ ada tuh hasrin, tidak berfungsi. Beda kalau konteksnya begini, para santri pergi belajar kecuali yanu, berarti yanu itu mustasna. Tapi kalau hal setelah illah itu tidak berfungsi illahnya, menjadi adatu hasrin. Para santri tidak belajar kecuali dengan cara berdiri. Oh, berarti dengan cara berdiri dia bukan mustasna namanya. Nanti jumlahnya itu menjadi halun. Ba'dal intihai itu menjadi hal. Illa tetap dikatakan harful dikatakan adatu hasrin. Adatu hasrin atau harful istisna mulghot. Harful istisna mulghot tidak berfungsi. Ba'da kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun fi, karena dia zorof zaman. Setelah zorof itu pasti mudhafun ilai. Berarti cara bacanya bagaimana? Illa ba'dal intihai, setelah selesai. Intihai itu dari kata intaha yantahi intihaan, wa muntahan fahuwa muntahin wa dzaka muntahan intahi la tantahi. Intaha mujarradnya nahyun dibawa ke mazid 2 wazan ifta'ala menjadi intaha, sewasan dengan apa ini intaha? Ifta'ala. Kenapa tidak dibaca intihayan? Huruf aslinya ya. Intaha kan huruf asli, huruf akhirnya itu huruf ilat ya, toh. Kenapa tidak dibaca intaha yantahi intihayan? Itu namanya qalab. Ketika huruf terakhirnya atau lam fiilnya huruf ilat, waw atau ya, maka isim masdarnya biasanya diganti dengan hamzah atau dikolab dengan hamzah. Iltaqa yaltaqi iltiqaan, tidak dibaca iltiqayan karena dikolab. Ya-nya diganti, ditukar menjadi hamzah. Itu namanya hamzah munqalibah. Hamzah munqalibah. Hamzah itu ada 3, hamzah zaidah, hamzah munqalibah, dan hamzah asliyah. Hamzah asliyah dari sononya memang dia punya hamzah. Hamzah munqalibah itu hamzahnya dari ya atau wa diubah menjadi hamzah. Hamzah zaidah dari sononya atau dari fi'il madin atau dari dasarnya isim masdar atau fi'il madinya itu tidak memiliki hamzah. Berarti namanya hamzah zaidah. Illa ba'dal intihai minal ula, dari yang pertama. Wala tad'il luqmata fi famika, dan jangan kamu letakkan suapan pada mulutmu illa ba'dal intihai, kecuali setelah selesai dari yang pertama. Jangan masih ada di dalam mulut nasi makan ki lagi papure olo sedih kasih selesai dulu satu, kasih selesai dalam mulut, nanti sudah dikunyah, ditelan, baru suap lagi. Jangan masih ada suapan baru menyuap lagi. Bisa dipahami? Itu maksudnya ini.
Ya, ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al luqmataka kabiratan wala saghiratan bal wasatan wala ta'jal bitanawulit ta'ami wala tad'il luqmata fi famika illa ba'da lintihai minal ula. Dan jangan kamu jadikan suapanmu besar, begitu pula kecil, akan tetapi yang sedang. Wala ta'jal bitanawulit ta'ami, dan jangan kamu tergesa-gesa untuk mengambil makanan. Dan wala tad'il luqmata fi famika, dan jangan kamu letakkan suapan pada mulutmu illa ba'da lintihai minal ula, kecuali setelah selesai dari yang pertama. Insyaallah besok pagi kita lanjut imdogit ta'am, imdog at-ta'ama atau imdogi. Ini iltiqai sakinan lagi. Kunyalah makanan jayyidan dengan baik. Jayyid dengan banyak, kathiran banyak. Imdogit ta'ama jayyidan. Kunyalah makanan dengan baik. Kenapa? Fa inna judatal madgi tusahhilul hadma atau tushilul hadma, tusahilu. Karena sungguhnya kunyahan yang halus itu memudahkan pencernaan. Jadi kalau belum hancur makanan kemudian ditelan, maka itu berakibat nanti di paru-paru, di apa namanya ini? Apa yang proses lambung kah? Lambung. Itulah sebabnya kenapa ada orang kena penyakit mah, karena proses makanan yang di dalam ini tidak bagus. Bukan sebenarnya gara-gara ubi, bukan gara-gara apa, bukan. Karena ada orang sering makan ubi tidak tahunya kena penyakit mah, toh. Bukan gara-gara ubi, bukan gara-gara kopi, tidak. Kalau penyakit gara-gara kopi, ada juga orang selalu minum kopi, nah tidak tahunya kena penyakit mah. Gara-gara apa paling? Gara-gara bukan kunyahan. Ini tidak sempurna janunya pencernaan di dalam sini, tidak sempurna. Maksud saya begitu nih. Kalau makan Indomie tidak putus-putus gitu, langsung. Jadi dalam sini makan nasi belum hancur langsung dimakan, nah itu merusak lambung. Rusak lambung itu penyebab munculnya penyakit mah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.